Perkenalkan, saya Masita SPD, guru SD Negeri Panca, Kecamatan Lembah Selawah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Besar dengan pengajar praktik Nurliana HS MPD dan fasilitator Helpiandi MPD. Video kali ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual tugas 2.3.A.6 modul 2.3. Video ini merupakan sesi praktik percakapan kucing menggunakan alur Tirta. Dalam sesi ini, calon guru penggerak berpasangan dengan dua calon guru penggerak lainnya dan berperan menjadi observer, coach, dan coachee. Dalam sesi pertama, saya Masita SPD berperan menjadi observer. Dr. Hewan Hermawati Borutarigan MSI berperan menjadi coach dan Maria Ulfa MPD berperan menjadi coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masita SPD. Saya sebagai observer akan mewawancarai coach, yaitu Ibu Hermawati Borutarigan. Apa saja potensi-potensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Hermawati selaku coach, ya. Nah, baiklah kita mulai. Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam Bu Masita. Ya, Bu Emma, ini kita kan akan melakukan praktik coaching menggunakan alur Tirta. Nah, di sini Ibu akan berperan menjadi coach, ya, dan Ibu nanti akan coaching Ibu Maya. Nah, di sini saya boleh nggak tanya-tanya sedikit sama Ibu atau melakukan tanya jawab itu sebelum kita lakukan coaching, Bu? Gimana, Bu Emma? Silakan Bu Masita dengan senang hati. Terima kasih Bu Emma atas waktunya, ya. Nah, jadi Bu Emma, kita kan akan melakukan praktek coaching ini, ya. Nah, kira-kira dalam praktek percakapan coaching melalui alur Tirta ini, ya, uji penilaian yang akan saya nilai waktu Ibu nanti melakukan praktek coaching bersama Ibu Maya, ya, izin saya menyampaikan penilaian apa saja yang akan saya observasi nanti. Nah, di sini percakapan coaching adalah alur percakapan menggunakan alur Tirta, yaitu di sini ada tujuan, identifikasi masalah, aksi atau tindak lanjut, dan tanggung jawab berupa komitmen penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya adalah adanya implementasi prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu. Baik Bu Masita, insya Allah saya akan mencoba tampil dengan kemampuan terbaik yang saya punya. Wah, mudah-mudahan Ibu Emma mampu ya Bu ya, bisa mempraktekkan alur Tirta ini secara sempurna bersama Ibu Maya. Ya, nah, yang ingin saya tanyakan ini, ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Emma tingkatkan nanti? Baik Bu Masita, di sini kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan itu sebenarnya ada empat ya Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Baik ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya Ibu, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi secara spesifik nanti Bu? Bagian mana? Ya, yang pertama itu saya pingin coach saya itu agar terbuka semuanya, saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Terus yang kedua itu saya ingin mendengarkan dengan rasa, sehingga nanti coach saya, Ibu Maya, tidak merasa tertekan dengan saya. Beliau merasa nyaman untuk mengeluarkan bisa jadi unek-unek atau apa yang mau dia sampaikan ke saya sebagai coachnya. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu. Nah, selanjutnya ini ya Ibu Emma, kira-kira apa indikator dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Emma lakukan nanti? Yang pertama itu dari kompetensi yang saya sampaikan ke Ibu Maya sebagai coach saya. Yang pertama itu adanya perubahan positif yang terjadi pada coach saya di sini, Ibu Maya.
Yang selanjutnya itu eh, terlihat motivasi dan komitmen beliau untuk melakukan aksi nyata. Setelah itu tindak lanjutnya itu dalam mengatasi permasalahan yang dialami coach saya Ibu Maya dengan mengerahkan potensi yang dimilikinya sendiri. Jadi secara tidak langsung coach saya Ibu Maya itu dapat menyelesaikan masalahnya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu, saya cuma mengarahkan saja. Demikian Ibu Marsita. Wah, luar biasa ya Bu Emma ya. Semoga nanti praktik coaching yang Ibu lakukan itu benar-benar bisa sempurna dan Bu Maya selaku coaching yang mempunyai masalah itu bisa lebih lega dan bisa menyelesaikan masalahnya nanti ya, seperti itu ya. Amin. Terima kasih Ibu Marsita. Oke teman-teman, ya, itulah sedikit wawancara saya dengan Ibu Emma selaku coach. Baiklah, sama-sama kita saksikan praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Emma dan Ibu Maya. Silakan, yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual yang mana saya sebagai coach Dr. Hewan Hermawati Tarigan MSI dan teman saya Ibu Maria Ulfa berperan sebagai coach dan Ibu Marsita berperan sebagai observer. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Assalamualaikum Bu Maya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabar baik Kak Emma. Kak Emma sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah kakak baik juga, Maya. Alhamdulillah, senang ya bisa bertemu lagi ya hari ini ya. Ya, kakak juga senang Maya ketemu Maya hari ini. Maya, hari ini ngajak kakak ketemu, sepertinya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan ke kakak? Iya betul Kak. Jadi kan ini mau cerita sedikit. Saya kira karena punya waktu ya. Bentar aja. Ya, untuk Maya pasti akan punya waktu. Jadi gini Kak, selama ini kan kita sedang mengikuti program KKN. Dari kegiatan program kita ini banyak hal-hal yang baru yang kita dapatkan selama berprogram. Tapi bersamaan dengan itu, saya sendiri banyak tanggung jawab lain sebagai guru di SMA. Di CGP juga banyak sekali tugas-tugasnya. Di CGP itu banyak sekali tugasnya. Jadi di sekolah itu banyak kegiatan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kira-kira bagaimana ya saya semua kegiatan dan tanggung jawab yang harusnya saya selesaikan sebagai guru dan sebagai calon guru penggerak itu bisa berjalan kedua-duanya dengan hati tenang dan bahagia serta mengurangi tekanan, karena tugas yang saya rasakan itu juga tidak sedikit, baik itu tugas sebagai guru maupun tugas sebagai CGP. Nah seperti sekarang saya berada di luar kota menjalankan tugas-tugas. Kira-kira ketika berada di luar kota sedangkan di sekolah ada tugas-tugas sendiri juga, baik itu tugas di kelas maupun tugas-tugas ada yang lainnya, belum lagi jadi wali kelas, belum lagi program-program ekstrakurikuler, dan ditambah lagi dengan tugas-tugas CGP yang ada deadline-nya. Nah itu betul-betul membuat kayaknya rasanya frustasi gitu, karena susahnya mengatur waktu. Keluarga samanya selain menjadi guru di sekolah berarti banyak tugas-tugas lainnya sebagai wakil akademik, sebagai wali kelas juga, sebagai pembina ekstrakurikuler juga ya Maya ya, seperti itu. Iya. Ditambah dengan tugas-tugas TGP yang dikejar oleh waktu ya, apalagi modul-modul terakhir ini ya. Iya banyak sekali ya. Yang mana harus segera centang hijau ya Maya ya. Pernah terlintas kayaknya mau berhenti aja Kak. Gimana caranya? Iya Maya, jadi Maya sudah mengalami hal-hal seperti itu, merasa terbebani, mungkin terkadang frustasi dengan pekerjaan sebagai guru dan tugas tambahan, dan juga sebagai CGP Angkatan 7. Jadi selama ini menjalankannya itu seperti apa ya, sudah Maya jalani? Kalau selama ini, kalau sebagai guru itu kan seharusnya saya bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik, kan? Tapi selama ini kayaknya saya
lebih sering menyelesaikan tugas CGP karena ada deadline-nya. Jadi saya mengerjakan tugas CGP dan kadang-kadang mengabaikan tugas saya di kelas. Jadi sering mengulangi tugas di kelas dan saya menyelesaikan tugas CGP. Nanti ketika misalkan ada waktu yang nggak berbentrokan, baru saya lebih fokus ke kelas saya. Namun kayaknya kurang maksimal kalau saya kalau misalkan bertabrakan dengan kegiatan di luar kota, kayaknya memang betul-betul membuat saya kewalahan dalam mengkoordinir waktu. Jadi setelah saya mengikuti modul ini memang potensi saya meningkat. Kemampuan saya dalam mengelola kelas itu lebih bagus, memang terasa. Tapi ketika saya harus mengimplementasikan ke kelas, waktunya malah jadi kurang. Seperti itu. Ya. Berarti di sini dilema. Berarti kalau tadi kakak baca, kakak perhatikan Maya itu lebih mengutamakan tugas CGP, ya, untuk centang jauh di LMS, sedangkan tugas sebagai guru itu terkadang Amerika sampaikan dengan memberikan tugas kepada anak didik kita, ya, gitu ya, Maya ya. Terus ada nggak kira-kira yang akan Maya tambahkan atau solusi lain ya, seperti tadi kan cuma mengutamakan tugas CGP, atau mungkin ada solusi lain dari Maya sendiri untuk masalah yang sedang Maya hadapi? Ya, jadi setelah tekanan-tekanan seperti itu, jadi beberapa hari ini memang kayaknya terpikiran itu aja. Jadi dalam beberapa hari ini kayaknya nih saya tuh harus berusaha menyelesaikan tugas sebagai CGP itu tepat waktu. Jadi saya harus tahu deadline-nya kapan. Jadi jangan nunggu di akhir waktu. Jadi ketika ada waktu luang, saya harus bisa menyelesaikan tugas yang mana tugas yang duluan yang diprioritaskan itu yang duluan diselesaikan. Jadi kalaupun misalkan ada tugas-tugas lain di luar sekolah, itu memang harus schedule-nya itu betul-betul harus saya atur sedemikian rupa sehingga nggak saling berbentrokan. Jadi tugas CGP saya aman, tugas luar aman, dan tidak mengganggu tugas dan kewajiban saya sebagai guru ketika di kelas. Luar biasa Maya solusi yang sudah Maya berikan untuk masalah yang Maya hadapi. Tadi kakak juga ada tambahan yang dari Maya sampaikan tadi. Maya akan mendahulukan tugas yang diurgen dulu ya, seperti itu. Misalnya ada tugas dari sekolah yang diurgen, itu dulu selesaikan, baru menyelesaikan tugas di program guru penggerak ya. Tepatnya mungkin Maya membuat jurnal ya. Ya, seperti itu. Karena kan kalau misalkan saya udah punya kemampuan untuk mengatur jadwal saya sendiri, saya yang diurgen kan, itu mungkin nanti akan dibuat diimplementasikan di jurnal. Jadi dengan adanya jurnal apabila yang merupakan aktivitas yang saya selesaikan di dalam satu hari atau di satu minggu, jadi nanti saya akan lebih teratur kayaknya ya, ada pengingat khusus. Jadi buku agenda itu nanti akan jadi pengingat khusus dalam saya mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan semua hal tepat waktu. Luar biasa Maya, keren. Berarti kakak simpulkan untuk masalah Maya hari ini sebagai dilema sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ditambah lagi dengan tugas sebagai guru dan tugas tambahan lainnya itu Maya yang awalnya itu sedikit merasa terbebani, sekarang setelah kita sharing itu sudah ada solusi-solusi yang timbul ataupun yang dapat Maya selesaikan secara sendiri. Yang pertama itu Maya tadi itu membuat jurnal seperti buku kerja yang mana situ Maya mencatat tugas-tugas apa yang Maya harus selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua mengutamakan tugas yang lebih urgen dari lainnya, baru tugas yang lainnya, ya begitu ya Maya ya. Keren, luar biasa. Kayaknya emang untuk manajemen waktu ya. Iya, jadi untuk memudahkan manajemen waktu, jadi betul buku jurnal agenda atau agenda kegiatan itu harus saya persiapkan. Luar biasa. Jadi kakak mau tahu nih, Maya tadi kan sudah mempunyai solusi untuk masalah Maya sendiri tadi ya. Kira-kira kapan kakak bisa menerima atau mendengar cerita Maya lagi setelah Maya menggunakan jurnal,
buku kerja tadi atau manajemen waktu? Kapan kakak bisa dengar lagi cerita Maya setelah Ini diaplikasikan? Ya, kayaknya setelah kita berdiskusi hari ini, kayaknya perasaan saya menjadi lebih plong dan semangat saya kembali bangkit. Jadi insya Allah hari ini juga saya akan coba terus membuat agenda jurnalnya. Nanti kalau misalkan dalam membuat agenda itu mungkin ada hal-hal yang kendala, nanti izin menjumpai Kak Emma lagi ya. Iya, siap. Segera 24 jam ada waktu untuk Ya, Maya ya. bisa. Nggak tunggu ya, berarti diaplikasikan mulai hari ini. Minggu depan kakak tunggu ya Maya ya. Ya, siap. Iya. Terima kasih Maya. Kalau gitu kakak izin pulang dulu. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya minta Ibu Marsita untuk menyampaikan hasil observer yang mana peran saya sebagai coach dan Ibu Maya sebagai coach. Silakan Ibu Marsita. Terima kasih Kak Emma atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Semoga saya memperhatikan tadi percakapan antara coaching dan coach itu sangat berjalan alot dan sangat suasananya saya sangat hangat saya lihat ya. Nampak sikap kekeluargaan, nampak sikap persahabatan, pertemanan, sehingga saya perhatikan coaching ini dia merasa nyaman berada di samping Kak Emma sebagai coachnya seperti itu. Kak Emma saya lihat juga dalam menanggapi kasus-kasus yang disampaikan oleh Maya dengan antusias, memperhatikan, menatap matanya. Jadi si coach ini merasa dia dianggap kehadirannya oleh sang coach, sehingga Kak Emma sebagai coach ini pun memberikan kesempatan yang luas untuk Maya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kak Emma itu sudah sangat berbobot ya, sudah sangat berbobot kalau menurut saya. Kemudian percakapan itu sangat komunikatif ya lihat. Ada timbal baliknya, ada solusi, ada kasus, ada solusi. Jadi di mana kasus langsung dapat solusi, di mana kasus langsung dapat solusi, sehingga Maya pun yang menyampaikan kasusnya ini dia lebih semangat lagi. Saya lihat tadinya pertama dia merasa rasa-rasa kecewa, di akhir-akhir saya memperhatikan dia sudah lebih semangat. Iya, sudah nampak langsung perubahan saat di coaching, saat di coach oleh nampak perubahan antara sebelum dan sesudah di coaching oleh Kak Emma sebagai coachnya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya perhatikan kalau masalah kehadiran penuh itu sudah dilakukan oleh Kak Emma sebagai coach, itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang bagus dalam menyelesaikan kasus. Kemudian Kak Emma juga sudah membuat catatan-catatan kecil apa yang disampaikan oleh coachnya seperti itu. Intinya semua berjalan luar biasa. Tepuk tangan. Demikianlah observer dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi kontekstual peran sebagai coach dan observer. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah praktek coaching yang sudah dilakukan oleh teman kita Ibu Emma dan teman kita Ibu Maya. Nah, wah sangat luar biasa ya praktek coaching yang kita saksikan tadi. Saya akan sedikit mewawancarai Ibu Emma pasca kita melakukan praktek coaching tadi ya. Yuk kita dengarkan. Halo Ibu Emma, gimana ini setelah melakukan praktek coaching tadi? Kira-kira apa yang udah Ibu lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu harapkan seperti itu? Ya. Terima kasih Ibu Marsita. Pada saat kita tadi melakukan coaching, Ibu Maya sebagai coach, saya sudah berupaya mengoptimalkan atau memberdayakan potensi yang dimiliki coach saya yaitu Ibu Maya untuk dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang beliau hadapi.
dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, coach saya sudah terlihat dari perubahan sikap dan semangat coach untuk melakukan perubahan dan perbaikan terencana, dan selanjutnya beliau akan merefleksikannya, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut ke depannya. Begitu Ibu Marsita. Baik Bu Emma, wah apa yang Ibu sampaikan sudah sangat tercover ya dari praktek coaching tadi yang sudah Ibu lakukan ya. Itu bisa saya perhatikan juga loh Bu. Nah selain itu ya, ada beberapa hal lagi yang akan saya tanyakan mengenai fokus pada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik berdasarkan hasil diskusi pra-coaching sebelumnya ya Bu ya. Nah menurut catatan saya nih ya Bu ya, untuk kesadaran penuh dan mengeluarkan pertanyaan berbobot, saya rasa sudah terlihat dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi, sehingga membuat coach Ibu benar-benar merasa nyaman dan rileks. Saya lihat ya Ibu Maya pun bisa menyampaikan apa yang dirasakan dengan leluasa ya Ibu Maya. Saya lihat dari awalnya dia masih beban terus sekarang sudah saya lihat lebih ceria, mukanya udah lebih berseri-seri ya Ibu Maya ya. Berarti hal ini kan sudah menunjukkan bahwa Ibu Emma sudah berhasil melakukan praktek coaching pada hari ini. Nah, kemudian ini ya, semua permasalahan yang dihadapi oleh Bu Maya ini saya rasa sudah agak berkurang ya Bu ya. Gimana Bu? Sudah berkurang ya? Udah sangat plong ya Bu. Iya. Eksekusi aja. Iya, saya perhatikan juga Ibu Maya sudah tidak ada hal lagi yang bisa ditutup-tutupinya. Saya lihat tadi ada ingin ditutup kayaknya, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu Emma, Bu Maya terpancing untuk mengeluarkan semua yang dia alami. Nah, hal ini bisa mendukung Ibu Maya sebagai coach untuk mengoptimalkan potensi dirinya Ibu Emma dalam menemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Maya tadi. Nah, selanjutnya ya Ibu Emma, saya lanjutkan lagi nih pertanyaan saya. Terkait kemitraan ya ini Bu ya. Kira-kira Bu Emma saya lihat sudah bersikap terbuka dan tidak membuat sekat antara coach dan coach saya lihat nih. Nah hal ini saya lihat sudah mendukung sangat optimal ya, sangat mendukung optimal, sehingga ibu Maya sudah mengeluarkan semua potensi yang ada pada dirinya dan mendapatkan solusi terbaik. Nah selanjutnya, setelah melakukan praktek coaching tadi ya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya selain dengan 2 kompetensi tadi yang sudah Ibu sebutkan? Kira-kira apa Ibu Emma? Ya sebelumnya alhamdulillah, terima kasih Bu Marsita, Ibu telah menyampaikan hal-hal positif saya sebagai coach untuk Ibu Maya sebagai coach saya. Tentu tidak hanya 2 kompetensi yang tadi saja yang mau saya kembangkan untuk menambah kompetensi saya sebagai coach, yaitu yang pertama kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi sudah saya lakukan agar dapat menstimulus pemikiran coach untuk mengembangkan solusi pemecahan masalahnya. Dan yang kedua itu adalah kompetensi mendengarkan dengan rasa, yaitu mampu menerima, memberi respon, merangkum untuk memastikan pemahaman dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Itu 2 kompetensi yang tadi saya sudah sampaikan. Setelah itu 2 kompetensi lagi, yaitu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh itu saya berusaha membuat coach saya itu merasa nyaman tadi dengan mendengarkan apa yang beliau sampaikan dan saya merespon. Jadi terjadi kesinambungan itu yang mau saya tingkatkan ke depannya. Dan satu lagi itu mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, coach merasa nyaman, coach juga. Jadi terjadi istilahnya umpan balik positif, sehingga membuat coach kita itu merasa nyaman. Wah, demikian Bu Marsita. Sangat luar biasa ya Bu Emma ya. Semoga nanti kedepannya saya harapkan nanti Bu Emma bisa lebih mahir daripada praktik coaching yang kita lakukan hari ini, dan semoga praktik coaching yang kita lakukan hari ini tidak cuma berhenti sampai di sini ya Ibu Maya. Jangan cuma praktek saja.
kita harus mengaplikasikan di kehidupan kita. Selaku kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang selalu berdiri di depan kelas, kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa kita, ya. Kita juga insya Allah akan bisa menjadi coach untuk teman-teman kita di sekolah, ya, teman sejawat, baik itu di lingkungan sekolah kita sendiri dan di lingkungan Aceh Besar pada umumnya, ya, Bu Maya, ya, Bu Emma, ya. Semoga kita nanti bisa juga menjadi coach di mana-mana seperti itu, ya. Ya, Bu Maya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Begitulah kira-kira praktek coaching yang sudah kami lakukan pada hari ini, di mana Bu Emma yang berperan sebagai coach sudah sangat luar biasa, sangat keren menurut saya, dan Bu Maya sebagai coach di sini sudah sedikit mengurangi bebannya yang tadi banyak masalah beban, sehingga dia sudah lebih ceria. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saya rasa mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Marilah kita sama-sama bergerak dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kedua, saya Masita SPD berperan menjadi coach, Maria Ulfa MPD berperan menjadi observer, dan Dr. Hewan Hermawati Borutarigan MSI berperan menjadi coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita SPD akan mempraktikkan coaching di video ini, di mana di sini saya berperan sebagai coach, Bu Emma Hermawati Tarigan berperan menjadi coach, kemudian Ibu Maria Ulfa berperan menjadi pengamat atau observer. Baiklah, kami akan segera memulai kegiatan kami. Silakan disaksikan. Assalamualaikum Bu Emma, apa kabar nih? Waalaikumsalam, Mas Gita. Alhamdulillah baik. Mas Gita gimana kabarnya hari ini? Aduh, saya nih lagi batuk berat loh Kak Emma. Dari mulai diskusi kemarin saya batuk sampai hari ini juga masih batuk. Gimana, udah minum obat? Udah, tetapi ini saya bantu makan permen nih Kak Emma. Oh iya. Kayaknya nih Kak Emma saya lihat serius amat nih. Jumpain saya hari ini kita lagi berada di kelas, ya udah selesai? Alhamdulillah udah Mas Gita. Alhamdulillah udah selesai ya. Coba lihat Kak, bagus tidak ya ada yang kakak? Ini Mas Gita. Oh iya, kayaknya udah mantap tuh Kak. Ini punya saya ya nih Kak. Sempurna ya punya Mas Gita, luar Ya, biasa. alhamdulillah Kak, ya mudah-mudahan adik kita ini bisa kita langsung upload ke Kinerja ya Kak ya. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Saya lihat muka kakak hari ini kok pusing amat sih, walaupun kakak senyum kayak ada beban terus saya Kak, kenapa? Iya Mas Gita, kakak mau cerita sedikit. Kakak kan ikut program CGP ya kan, angkatan 7 kan Mas Gita. Di sini kan kakak sedikit merasa terbebani. Yang pertama itu di mana tugas kita sebagai CGP harus kita kerjakan di rumit tadi LMS, terus harus kita bagikan ke kawan-kawan di sekolah. Terus kakak juga ditambah lagi dengan padatnya kegiatan di sekolah. Maksudnya kan tahu selain sebagai guru, kakak juga di sekolah itu diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian di bagian ternak. Terus kakak juga sebagai merangkap di bidang kurikulum. Itu Mas Gita. Jadi di sini kakak punya permasalahan bagaimana cara kakak itu untuk mengikuti program CGP ini selesai dan program di sekolah yang diberikan ke kakak juga selesai Mas Gita. Oh seperti itu. Jadi ini intinya Kak Emma merasa terbebani ya Kak ya, dengan padatnya kegiatan harus ngajar di sekolah, kemudian kakak juga banyak jam tambahan. Sering loh Kak, saya lihat kakak bagi Tamiya, kemudian di Aceh Selatan. Tapi saya bangga loh sama Kak Emma bisa berjalan seiring seperti itu, walaupun mungkin hari itu menjadi beban sama kakak ya Kak. Itu Mas Gita terbebani, tetapi ya gimana ya cara kakak membagi waktu tersebut Mas Gita? Wah, sepertinya ini merupakan sebuah tantangan ya kayaknya sama kakak ini ya.
kalau menurut saya kan kakak ini bisa loh mencoba menyelaraskan semua tugas dan tanggung jawab kakak kan, kemudian bisa berjalan harmonis itu. Tentunya harus ada cara-cara ideal bagi kita seorang TGP kan. Kemudian sebagai guru itu kita tentunya pastinya banyak tanggung jawab ya kak ya. Iya benar Mas Sinta. Jadi kalau menurut kakak bagaimana sih cara kakak untuk belajar bertanggung jawab seperti itu kak? Iya, Mas Sinta, selama ini yang sudah kakak jalanin, kakak mengerjakan tugas apa yang diberikan ke kakak. Misalnya pada saat kepala sekolah meminta data seberat, kakak langsung kasih, ataupun wakil kepala sekolah kakak minta data, kakak langsung kasih. Terus tiba-tiba kakak lihat deadline, kita harus mengumpulkan tugas di LMS. Makanya terkadang kan Mas Sinta, kakak merasa terbebani di program TGP ini. Karena ya karena kita sering ngumpulnya itu deadline-nya pas malam mau penghabisan jadwal. Maksudnya kan tahu sendiri kalau tugas yang diberikan sama kepala sekolah kakak itu tidak langsung dibenarkan, pasti kan ada koreksi pasti. Itulah kakak kesalnya pas sudah disuruh koreksi, ditambah lagi pekerjaan kita di CGP yang harus tentang hijau, itu yang membuat terbebani dan dilema di kakak maksudnya. Ya tapi kalau menurut saya kak emang sudah sangat luar biasa loh kak ya. Jadi selama ini ya, kalau boleh saya tahu ya kak ya, apa saja yang sudah kakak lakukan itu menyelesaikan semua tanggung jawab yang kakak dapati ini. Tanggung jawab kakak sebagai seorang guru, dan tanggung jawab kakak sebagai seorang CGP, tanggung jawab kakak sebagai seorang narasumber di berbagai kegiatan. Bagaimana tuh kak cara kakak menyelesaikannya? Sejauh ini kan kakak menyelesaikannya, tugas yang diberikan ke kakak di luar itu yang kakak selesaikan. Misalnya kakak ada kegiatan di sekolah yang harus selesaikan, itu di luar yang kakak kerjakan. Lalu kakak lihat lagi di program guru penggerak kapan deadline-nya, di situ kakak baru kerjakan. Terkadang itu mungkin ada tugas yang kakak upload di situ, kadang-kadang pasti ada kurangnya sedikit. Jadi menurut kakak nih ya, bagaimana kalau kakak membuat sebuah buku agenda ya, sehingga buku agenda ini nanti kelak kan bisa membantu kakak untuk mengatur waktu kak. Jadi dengan adanya buku agenda, kakak bisa membuat catatan-catatan kapan kakak kegiatan CGP, kapan kakak harus ke Kamiang atau ke Aceh Selatan sana kak. Jadi intinya kalau misalkan ada kegiatan yang berbenturan nanti kakak di sini bisa mencoba untuk membuat catatan. Jadi kakak tahu nanti walaupun kakak dalam keadaan lagi berada di tugas yang lain, bisa selama waktu tugas itu kakak bisa menyelesaikan kegiatan CGP. Contoh nanti ada diskusi, entah kita ada elaborasi, menyiapkan demonstrasi dan seterusnya itu lah, membuat koneksi antar materi. Jadi dengan kakak membuat catatan-catatan kapan deadline kegiatan di CGP ini, nanti kalau akan membuat kakak itu bisa menjalankan kegiatan kakak itu secara efektif, secara seimbang ya. Kemudian pekerjaan kakak sebagai guru dan sebagai TGP itu bisa menjadi hal-hal yang tidak terbebankan ke kakak. Kakak juga bisa menjadi makhluk sosial yang bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Jangan karena beban tadi kita tidak bisa bersosialisasi lagi sama orang. Nah, seperti itu Kak Emma. Itu kalau solusi dari saya. Seperti itu karena kakak udah ngeluh ya masalah beban-beban pekerjaan tadi. Nah, kira-kira kapan hal itu bisa kakak wujudkan itu? Kalau misalnya apa yang udah kakak rencanakan, kapan bisa kakak wujudkan itu? Kakak akan mulai perubahan itu dengan cara menambahkan untuk membuat jadwal kakak itu di jurnal tadi, yang mana tugas yang diutamakan, kapan dikumpulkan, itu akan kakak realisasikan segera di jurnal kakak atau logbook kakak. Mulai hari ini saya akan membuat perubahan-perubahan agar mereka tidak terbebani antara tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 maupun tugas saya sebagai guru dengan jam tambahan yang sedikit padat.
Insya Allah nanti minggu depan hari Jumat kita bisa ketemu lagi Mas Sita. Nanti kakak akan menceritakan sudah realisasi program atau solusi yang tadi itu pembuatan jurnal. Wah, luar biasa Kak Emma ya. Saya harap Kak Emma nanti bisa menyelesaikan semua tugas kakak dengan efektif dan sesuai dengan jadwal. Nah, kira-kira Pak ya, ini kalau menurut kakak ya, kakak ini kalau masalah tanggung jawab, ya kakak ini ada di level mana? Antara angka 1 sampai angka 10 kakak ada di level mana Kak? Ya, kalau untuk di levelnya itu kakak merasa kak sudah ada di level 8 Mas Sita. Ya, keren kali Kak. Nah, ada nggak rencana kakak untuk meningkatkan level kakak tadi dari angka 8 sampai 10 Kak? Ada tidak? Sementara ini ada ingin peningkatan tapi nggak ada level 10 dulu, level 9 dulu Mas Sita. Oh, begitu ya Kak ya. Ya. Saya rasa ya kakak ini sudah sangat bagus sekali. Apa-apa ide kakak ke depan itu sudah sangat keren ya. Saya sebagai teman kakak ya, selama kita bergembira juga kita sama-sama guru mengajar di sekolah dengan kegiatan-kegiatan kita yang begitu padat ya. Saya berharap saya sangat mendukung Kak apa yang kami rencanakan dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Kak Emma ya. Itu ya Kak Emma. Amin. Makasih banyak Mas Sita. Senang bisa berdiskusi hari ini dengan Mas Sita. Kakak menjadi semangat lagi sebagai seorang CGP, termotivasi dengan pembuatan solusi-solusi yang tadi kita sudah sharing. Iya Kak, saya juga berterima kasih sekali loh Kak, karena kakak ini sudah sangat menginspirasi saya juga masalah pembagian waktu gitu. Karena kakak mungkin jadwalnya lebih padat daripada saya ya, sering terbang ada sayap gitu kan Kak ya. Sehingga saya pun merasa kakak ini juga bisa saya jadikan motivator saya untuk saya juga bisa lebih baik ke depannya seperti Kak Emma juga seperti itu. Ya Kak ya, semoga kita sukses ya Kak. Terima kasih Mas Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ketiga, saya Mas Sita SPD berperan menjadi coach, Maria Ulfa MPD berperan menjadi coach, dan Dr. Hewan Hermawati Borutarigan MSI berperan menjadi observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual yang mana saya sebagai coach Dr. Hewan Hermawati Tarigan MSI dan teman saya Ibu Maria Ulfa berperan sebagai coach dan Ibu Mas Sita berperan sebagai observer. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Assalamualaikum Bu Maya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Emma sendiri apa kabar? Alhamdulillah kakak baik juga Maya. Alhamdulillah, senang ya bisa bertemu lagi ya hari ini ya. Ya, kakak juga senang Maya ketemu Maya hari ini. Maya, hari ini ngajak kakak ketemu sepertinya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan ke kakak? Iya betul Kak. Kita ini mau cerita sedikit. Saya kira Kakak punya waktu ya. Bentar aja. Ya, untuk Maya pasti akan punya waktu. Jadi gini Kak, selama ini kan kita sudah mengikuti program UMKM ya. Nah, dari kegiatan program UMKM ini banyak hal-hal dari baru yang kita dapatkan selama ini. Tapi bersamaan dengan itu, saya sendiri punya tanggung jawab lain sebagai guru di SMA Standar saya. Di CGP juga banyak sekali tugas-tugasnya. Jadi di sekolah itu banyak kegiatan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kira-kira bagaimana ya saya semua kegiatan dan tanggung jawab yang harusnya saya selesaikan sebagai guru dan sebagai calon guru penggerak itu bisa berjalan kedua-duanya dengan hati tenang dan bahagia, kita mengurangi tekanan karena tugas yang saya rasakan itu juga tidak sedikit, baik tugas sebagai guru maupun tugas sebagai CGP. Nah seperti sekarang saya berada di luar kota
menjalankan tugas-tugas. Kira-kira ketika berada di luar kota, sedangkan di sekolah ada tugas-tugas sendiri juga, baik itu tugas di kelas maupun tugas-tugas ADM lainnya, belum lagi jadi wali kelas, belum lagi program-program ekstrakurikuler. Dan ditambah lagi dengan tugas-tugas CPP yang ada deadline-nya. Nah itu betul-betul membuat kayaknya rasanya frustasi gitu. Karena susahnya untuk luar biasa Maya. Selain menjadi guru di sekolah, berarti banyak tugas-tugas lainnya sebagai bapak akademik, sebagai wali kelas juga, sebagai pembina ekstrakurikuler juga ya Maya ya, seperti itu. Ditambah dengan tugas-tugas TGP yang dikejar oleh waktu ya, apalagi modul-modul terakhir ini ya. Iya, banyak sekali ya. Yang mana harus segera centang hijau ya Maya ya. Pernah terlintas kayaknya mau berhenti aja. Benar-benar ya. Nah, ya Maya, jadi Maya sudah mengalami hal-hal seperti itu, merasa terbebani, mungkin terkadang frustasi dengan pekerjaan sebagai guru dan tugas tambahan, dan juga sebagai TGP angkatan 7. Jadi selama ini menjalankannya itu seperti apa ya sudah Maya jalani? Kalau selama ini, kalau sebagai guru kan seharusnya saya bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik, kan? Tapi selama ini kayaknya saya lebih sering menyelesaikan tugas CGP karena ada deadline-nya. Jadi saya mengerjakan tugas CGP dan kadang-kadang menyampaikan tugas saya di kelas. Jadi sering memberi tugas di kelas dan saya menyelesaikan tugas CGP. Nanti ketika misalkan ada waktu yang nggak berbentrokan, baru saya fokus ke kelas saya. Namun kayaknya kurang maksimal kalau apalagi kalau misalkan bertabrakan dengan kegiatan di luar kota, kayaknya memang betul-betul membuat saya kewalahan dalam koordinasi waktu. Dalam potensi meningkat, kemampuan saya dalam mengelola kelas itu lebih bagus, memang terasa. Tapi ketika saya harus mengimplementasikan ke kelas, waktunya malah jadi kurang. Seperti itu Ya. Berarti di sini dilema. Berarti kalau tadi kakak baca, kakak perhatikan Maya itu lebih mengutamakan tugas TGP ya, untuk centang hijau di LMS, sedangkan tugas sebagai guru itu terkadang mungkin dikesampingkan dengan memberikan tugas kepada anak didik kita ya, gitu ya Bu Maya ya. Terus ada nggak kira-kira yang akan Maya tambahkan atau solusi lain ya, seperti tadi kan cuma mengutamakan tugas TGP, atau mungkin ada solusi lain dari Maya sendiri untuk masalah yang sedang Maya hadapi? Jadi setelah ketemu seperti itu, jadi beberapa hari ini memang kayaknya fokus juga itu aja. Jadi dalam beberapa hari ini kayaknya saya tuh harus berusaha menyelesaikan tugas sebagai TGP itu tepat waktu. Jadi saya harus tahu deadline apa. Jadi jangan menunda waktu. Jadi ketika ada waktu luang, harus bisa menyelesaikan tugas yang mana tugas yang duluan yang diprioritaskan sudah duluan. Jadi walaupun misalkan ada tugas-tugas lain di luar sekolah, itu memang harus schedule-nya itu betul-betul harus saya atur sedemikian rupa sehingga nggak saling berbentrokan. Jadi tugas TGP saya aman, tugas luar aman, dan tidak mengganggu tugas dan kewajiban saya sebagai guru ketika di kelas. Luar biasa Maya solusi yang sudah Maya berikan untuk masalah yang Maya hadapi. Tadi kakak juga ada tambahan yang dari Maya sampaikan tadi. Maya akan mendahulukan tugas yang lebih urgen dulu ya, Iya, seperti betul. itu. Misalnya ada tugas dari sekolah yang lebih urgen, itu dulu diselesaikan, baru menyelesaikan tugas di program guru penggerak ya. Tepatnya mungkin Maya membuat jurnal ya. Ya, seperti itu. Karena kan kalau misalkan saya udah punya kemampuan untuk mengatur jadwal saya, schedule saya masih berdiri di urgen kan, mungkin ya kan dibuat diimplementasikan di jurnal. Jadi dengan adanya jurnal apabila di dalam satu hari atau
jadi pengingat khusus dalam saya mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan semua hal tepat waktu. Luar biasa Maya, keren. Berarti kakak simpulkan untuk masalah Maya hari ini sebagai dilema sebagai calon guru penggerak angkatan 7, ditambah lagi dengan tugas sebagai guru dan tugas tambahan lainnya itu, Maya yang awalnya itu sedikit merasa terbebani, sekarang setelah kita sharing itu sudah ada solusi-solusi yang timbul ataupun yang dapat Maya selesaikan secara sendiri. Yang pertama itu Maya tadi itu membuat jurnal seperti buku kerja, yang mana di situ Maya mencatat tugas-tugas apa yang Maya harus selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua, mengutamakan tugas yang lebih urgent deadline-nya, baru tugas yang lainnya. Ya begitu ya Maya ya. Keren, luar biasa. Kayaknya emang betul manajemen waktu ya. Iya, Jadi untuk untuk memudahkan manajemen waktu, jadi itu jurnal harusnya. Jadi kakak mau tahu nih, Maya tadi kan sudah mempunyai solusi untuk masalah Maya sendiri tadi ya. Kira-kira kapan kakak bisa menerima atau mendengar cerita Maya lagi setelah Maya menggunakan jurnal, buku kerja tadi atau manajemen waktu? Kapan kakak bisa dengar lagi cerita Maya setelah diaplikasikan? Ya, kayaknya setelah kita berdiskusi hari ini, kayaknya perasaan saya menjadi lebih calm dan semangat saya kembali bangkit. Jadi insya Allah hari ini juga saya akan coba terus membuat agenda jurnalnya. Nanti kalau misalkan dalam membuat agenda itu mungkin ada hal-hal yang kendala, nanti izin menjumpai Kak Ima lagi Iya, ya. siap. Segera 24 jam ada waktu untuk Ya, Maya ya. bisa. Kita tunggu ya, berarti diaplikasikan mulai hari ini. Minggu depan kakak tunggu ya Maya ya. Ya, siap. Iya. Terima kasih Maya. Kalau gitu kakak izin pulang dulu. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya minta Ibu Marvita untuk menyampaikan hasil observer, yang mana peran saya sebagai coach dan Ibu Maya sebagai coach. Silakan Ibu Marvita. Terima kasih Bu Kak Emma atas kesempatan menjadi bincang ya. Bisa menarik, alhamdulillah ya. Semoga saya memperhatikan tadi percakapan antara coaching dan coach itu sangat berjalan alot dan sangat suasananya sangat hangat saya lihat ya. Nampak sikap kekeluargaan, nampak sikap persahabatan, pertemanan, sehingga saya perhatikan coaching ini dia merasa nyaman berada di samping Kak Emma sebagai coachnya itu. Kak Emma saya lihat juga dalam menanggapi kasus-kasus yang disampaikan oleh Maya dengan antusias, memperhatikan, menatap matanya. Jadi si coach ini merasa dia dianggap kehadirannya oleh sang coach, sehingga Kak Emma sebagai coach ini pun memberikan kesempatan yang luas untuk Maya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kak Emma itu sudah sangat berbobot ya, sudah sangat berbobot kalau menurut saya. Kemudian percakapan itu sangat komunikatif ya lihat. Ada timbal baliknya, ada solusi, ada kasus, ada solusi. Jadi di mana kasus langsung dapat solusi, di mana kasus langsung dapat solusi, sehingga Maya pun yang menyampaikan kasusnya ini dia lebih semangat lagi. Saya lihat tadinya pertama dia merasa rasa-rasa kecewa, di akhir-akhir saya memperhatikan dia sudah lebih semangat. Iya, sudah nampak langsung perubahan saat di coaching, saat di coach oleh nampak perubahan antara sebelum dan sesudah di coaching oleh Kak Emma sebagai coachnya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya perhatikan kalau masalah kehadiran penuh itu sudah dilakukan oleh Kak Emma sebagai coach. Itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang bagus dalam menyelesaikan kasus. Kemudian Kak Emma juga sudah membuat catatan-catatan kecil apa yang disampaikan oleh coachnya seperti itu. Intinya semua berjalan luar biasa. Tepuk tangan. Demikianlah
observer dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi kontekstual peran sebagai coach, coaching dan observer. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi kontekstual tugas 2.3.A.6 modul 2.3 di mana kami berperan menjadi observer, coach, dan coachee. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.